Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguraikan apa urgensi dari adanya standar sistem pendidikan. Nah, menurut saya urgensinya itu yaitu pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, karena dapat memungkinkan adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan, terutama dalam konteks nasional, sehingga kesenjangan antara daerah atau institusi dapat diminimalisir seperti itu. Dan juga enggak hanya itu, kita juga dapat menyiapkan siswa untuk peka akan tantangan masa depan. Nah, yang mana dirancang dengan baik dan agar membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global di dunia kerja yang dinamis, lalu dengan keterampilan skill yang relevan sehingga siswa itu bisa menguasainya gitu. Lalu ketika mereka terjun ke masyarakat atau lingkungan sekitarnya, itu mereka sudah memiliki skill atau keterampilan yang sekiranya itu dapat dikembangkan atau bisa dibutuhkan oleh masyarakat itu, terkhusus untuk sekolah SMA ya, tingkatan sekolah menengah atas seperti itu. Lalu untuk yang kedua, terkait ketika kita diminta untuk mendesain sebuah lembaga. Nah, lembaga pendidikan, bagaimana sistem pendidikan yang ideal untuk diterapkan? Kalau bagi saya, ketika seseorang itu memiliki yayasan, itu sudah bisa mendesain atau dikembangkan yayasan tersebut dengan cara entah yayasan itu memiliki pondok terlebih dahulu gitu, pondok pesantren. Nah, setelah memiliki pondok pesantren yang berkembang maju gitu ya, nah mulailah dari situ kita membuat sebuah sekolahan, baik dari SMP, MTS, lalu MA, atau ini berbasis swasta ya, MA, lalu institusinya atau universitasnya. Nah, contohnya itu seperti yang sudah ada di Yogyakarta ini, di Pondok Pesantren Sunan Padanaran. Itu kan berkembangnya secara ini ya, jadi dari dari sebuah pondok pesantren dulu, lalu mereka kembangkan ke sekolah formal seperti itu. Nah, kebetulan saya juga dulu di pondok pesantren di Jawa Barat, di Cirebon lebih tepatnya, di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon itu, lebih tepatnya lagi di Pondok Pesantren As-Salafi itu, sistemnya seperti itu. Jadi mereka para kiai dan nyai saya itu membuat sebuah pondok pesantren dulu, lalu setelah pondok pesantren itu maju berkembang, lalu dapat membuat sebuah institusi atau sekolahan yang mana itu isinya santri-santrinya. Jadi mewajibkan santri-santrinya untuk sekolah di yayasan itu, di masih satu lingkup yayasan, dari mulai MTS, lalu MA-nya, terus sekarang sudah bikin institusinya gitu, walaupun itu cabang dari yang sudah ada gitu, tapi dikembangkan oleh pengasuh saya gitu, jadi cabangnya seperti itu sudah ada, yaitu UNU. Nah, itu UNU Cirebon, di pengasuh saya mengelolanya dan membawa ke pesantren seperti itu. Dan sekarang ada lagi selain UNU itu ada Marad Ali. Nah, itu juga dikembangkan oleh pesantren seperti itu.
Nah setelah itu membuat SMP-nya, SMP pesantren seperti itu. Nah itu dikembangkan secara sistematis gitu ya, dari awal sampai sekarang berdiri, lalu berkembang dengan sistem pendidikan yang ideal menurut saya. Nah mungkin untuk lebih jelas dan detailnya seperti apa, mungkin karena di situ kan terdapat ada ilmu umum atau materi umum dan materi pondok pesantrennya. Jadi lebih, nah dari cara merekrut guru dan ustadz-ustazahnya juga secara kompeten gitu ya, dari alumni-alumninya. Jadi para alumni gitu diminta untuk berkhidmah dan mengajarkan atau mengamalkan ilmunya di pondok pesantren tersebut, seperti itu. Lalu dan sistem pendidikan lainnya juga yaitu asrama juga sebagai lingkungan pembelajaran dan pembinaan ya. Lalu tentang metode pembelajaran juga pesantren tradisional dan modern gitu, ada Sorogan, Bandungan gitu ya, metode diskusi dan presentasi seperti itu. Lalu ya integrasi kurikulum umum dan agama juga terlibat seperti itu. Jadi keseimbangan antar keduanya juga dapat keduanya gitu, di bidang umum ada, di bidang pesantren ada gitu, secara menyeluruh tanpa mengorbankan salah satunya, seperti itu. Mungkin kurang lebih penjelasan saya seperti itu. Untuk langkah-langkahnya yaitu pastinya dari visi misi, terus riset kebutuhan, perizinan, kalau secara dari nol ya, perizinan, lalu susun kurikulum, cari lokasi, desain fasilitas, lalu sosialisasi atau promosi gitu ya, terkait adanya institusi kita gitu. Lalu rekrut tenaga pendidik seperti itu. Lalu mulai operasional yaitu rekrutmen, terus KBM dan evaluasi serta pengembangannya. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.